Suaranya terdengar dan slide-nya terlihat tidak? Terdengar dan terlihat, Pak. Oke. Nah, saya mulai. Seperti biasa, yang kotak akan saya bahas. Yang bulat buat kalian PR. Nah, kita lihat dulu ya, satu persatu. Oke, nomor 1B dulu. Fungsi X kuadrat tidak memiliki inverse pada ini karena apa? Karena, cepat aja ini ya, saya jawab aja ya, karena dia tidak satu-satu atau bukan fungsi injektif. X kuadrat kita ketahui grafiknya turun, kemudian naik ya. Jadi tidak satu-satu, tidak punya inverse. Tetapi kalau kita batasi dari min tak hingga sampai 0, maka dia turun terus. Fungsi X kuadrat tadi kalau dibatasi jadi punya inverse. Kayak fungsi trigonometri itu kan dibatasi juga supaya punya inverse. Nah, G-1-nya tinggal X dinyatakan dalam Y. Jadi tulis dulu Y sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya akar Y. X-nya minus akar Y ya. Hati-hati. Kenapa? Coba saya tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat. Kalau diakarkan plus min akar Y. Tadi kita diminta daerahnya untuk X yang negatif. Diambil separohnya. Sehingga ini kita pakai untuk X yang kecil 0, berarti X sama min akar Y. Ya. Itu sebagai ini fungsi inverse dari variabel Y. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Kalau F mempunyai inverse dan F aksen besar 0, ini artinya monoton naik ya. Maka inverse-nya gimana? Monoton naik atau monoton turun atau nggak bisa ditentukan? Ada yang jawab? Lihat. Kalau saya punya fungsi yang monoton naik, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, jadi monoton turun atau monoton naik juga? Cerminkan. Monoton naik. Monoton naik ya? Iya, Pak. Maupun lengkungannya Iya. gini juga dicerminkan monoton naik. Cerminannya yang ini ya, yang 2, cerminnya 2. Inverse itu ya. Yang 2 lah, F. Naik lagi gitu ya. Nggak peduli kecekungannya gimana, asal turunannya positif, naik. Cerminannya juga naik. Kalau terbalik gawat, nanti kalau kita bercermin jadi terbalik. Ke bawah, kepalanya di bawah. Bisa juga asal cerminnya cermin cembung atau cekung ya. Oke. Turunan dari X pangkat A adalah apa? Coba Lisan, dibuka aja mic-nya beberapa orang. Ini turunannya apa? AX pangkat A-1. Kurang keras apa? AX pangkat A-1. Nah, A kali X pangkat A-1 ya. Tapi kalau A pangkat X turunannya apa? A pangkat X? Pangkat X ln A, Pak. Nah, begitu. Udah apa rumusnya bagus. Kemudian ini hubungannya apa? Ini. Coba saya crop yang ini. Pak, maaf Pak, ini udah direkam belum ya Pak? Suara kamu kenapa keras? Oh, volumenya saya kecil. Sorry.
Volume di saya kecil. Digedein dulu. Maaf, ini udah direkam Mana belum? volumenya? Bentar. Ya. Pantesan suaranya jadi kecil. Oke. Ini menjadi apa? Ada yang tahu? Nah, kalau yang gini saya tuh suka lupa, tapi saya lupa ingat rumus ini nih. Kalau ln ini berarti bisa dibuat ke ln. Kalau ln saya familiar gitu. Ln 3 gitu ya. Coba. Sekarang kalau yang ini mau dicari hubungannya log x ininya, kalau saya transfer ke ln menjadi ln x per ln sepertiga. Saya mau hubungkan yang kiri dengan yang kanan. Ini berarti saya ubah supaya jadi ln 3. Ln x dibagi ln 3 pangkat min 1 itu kan ya. Pangkat min 1 sama dengan ln x dibagi min ln 3. Jadi hubungannya ini dengan ini adalah minusnya ya. Sama dengan min ln x dibagi ln 3. Gitu. Jadi ini dengan ini hubungannya adalah minus ya. Jadi min dari log 3x gitu. Oke. Nggak harus gini ya jalannya, cuma saya ingatnya kalau log itu di kepala saya rada apa? Nggak begitu terang benderang. Kalau ln lebih gampang, padahal sama aja ya. Cuma kalau log kan bilangan dasarnya diganti-ganti, ln itu tetap. Jadi saya biasanya kalau ada log pusing lihatnya, transfer dulu ke fungsi ln. Oke. Populasi dari suatu koloni bakteri bertumbuh menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Oke. Setelah 25 menit, koloni tersebut akan menjadi, ini mah kalau mau pakai hitungan cara SD juga boleh ya. Mau pakai fungsi eksponensial boleh. Mau pakai cara SD juga boleh. 5 menit. Setelah 10 menit, 5 menit menjadi 2 kalinya. 10 menit menjadi 2 kali yang 5 menit kan? Jadi 4 kalinya. 15 menit menjadi 8 kalinya. 20 menit menjadi 16 kalinya. 25 menit menjadi 32 kali. Itu aja. Kalau mau dibentuk fungsi dulu boleh. Bertumbuh menjadi kuali lipat itu kan dy dt sama dengan ky, nanti dicari dulu. Anggap waktu y-nya 0 sama dengan a, itu jumlahnya. Boleh pakai eksponensial ya. Dicari solusinya dulu. Itu yang kita pelajari di kalkulus, tapi kalau sederhana gini, pakai cara SMP aja. Gini. Oke. Yang harus pakai gini nanti di soal-soal yang bawahnya ya. Jadi saat ini saya gitu aja. Izin tanya Pak. Ya? Ini udah direkam belum Pak? Udah jalan. Oke. Sip. Oke. Faktor integrasi dari ini adalah apa? Faktor pengintegral E pangkat apa? Ini ya, koefisien ini. E pangkat, saya tulis saja ya. Kalau mau ditulis harus di crop dulu, karena nulis di Adobe nggak enak. Mana? Oke, coba kita lihat ini. Faktor integrasi dari itu adalah baru kemarin E pangkat integral ini ya, yang koefisien Y-nya min 1 per X dx gitu.
sama dengan kalau kita hitung E pangkat minusnya keluar ln mutlak X gitu ya. Sama dengan E pangkat ln 1 per mutlak X gitu ya. Min satunya ke belakang sama dengan 1 per mutlak X. Cuma susah ya kerja dengan mutlak ya. Ini nggak dikasih tahu X-nya positif atau enggak. Solusinya susah ngaliin dengan mutlak. Ini anggap aja asumsikan X-nya positif ya. Yang penting caranya kalian tahu. Asumsi X-nya positif. Jadi faktor pengintegralannya X-nya sama dengan X itu ya, supaya nggak ada mutlaknya. Solusi persamaan tersebut adalah kita kalikan aja. Saya nggak ingat rumus akhirnya, kita kalikan 1 per X dy dx min 1 per X dikalikan. Sebentar, kenapa ya ininya jadi bentuknya susah? Agak susah. Oh ya benar, sama dengan X jadi gampang kok. Yang ini adalah dengan merem aja, merem D dari Y kali faktor pengintegral. Kalau mau dicek boleh, coba kita cek. Ini turunan ini sebagai perkalian, saya mau turunkan yang ini. Y diturunkan jadi dy dx kali 1 per X ditambah Y-nya tetap ini kali turunan ini. Turunan ini adalah min 1 per X kuadrat ya. Cocok. Ini belakangnya 1. Oke. Sehingga kita habisnya nulis 1 baris lagi. Saya langsung aja integralnya pakai warna lain. Sehingga ini menjadi Y per X sama dengan X ditambah C. Atau Y sama dengan kalikan ke sana X kuadrat ditambah CX. Gitu ya. Tentunya ya oke. Mana tadi soalnya? Ya udah tinggal di sini tadi apa? X kuadrat ditambah CX. Oke. Itu. Lanjut lagi. Nah, saya mau menjelaskan dulu yang di bawah ya, karena di buku ada contoh itu, kemarin di teori nggak saya bahas. Jadi saya bahas sekarang. Ini. Nomor 18 dulu. Saya crop dulu. Ini ada hukum pendinginan Newton, kemarin nggak saya bahas di buku, ternyata ada contoh itu. Ada sedikit yang barunya, tambahannya. Nih, gini. Hukum pendinginan Newton dulu. Jadi, hukum pendinginan Newton ya. Ini kita terima hukumnya dari fisika. Yaitu gini. Kalau saya punya sebuah benda, ini benda, temperaturnya, katakanlah temperaturnya P gitu ya, temperaturnya. P derajat Celcius. Diletakkan di ruangan. Suhu ruangannya, bukan suhu temperatur ya, temperatur ruangannya. Kalau suhu ruangan mah nanti banyaknya di kelenteng suhu-suhu. Nah ini ruangan itu temperaturnya katakan R gitu ya. Nah katakan P lebih besar dari R, temperatur bendanya panas, misalnya kopi gitu lah. Minuman kopi. Nah, hukum Newton menyatakan, ini kan tentunya secara alamiah temperatur kopinya akan turun. Nah, kalau temperatur kopinya saya nyatakan, jangan P lah, dalam Y aja. Temperatur kopinya Y. Maka hukum Newton itu bentar, jangan hukum Newton dulu. Kondisinya itu dianggap ideal, artinya gini.
temperatur bendanya akan turun, tetapi temperatur ruangannya yang menyerap temperatur benda tersebut tidak berubah. Kenapa? Karena ruangannya sangat besar, sehingga hanya temperatur ininya aja yang turun. Temperatur ruangannya tetap konstan sebesar ini. Nah, hukum Newton itu mengatakan bahwa perubahan temperatur benda terhadap waktu, laju perubahan temperatur, jadi Y-nya nggak harus lebih besar dari R ya. Y-nya lebih kecil juga boleh. Misalkan es batu itu diletakkan di ruangan. Perubahan temperatur sama dengan konstanta laju perubahan temperatur, Y ini temperatur ya, sebanding dengan perbedaan temperatur benda dengan ruangannya. Ya, bedanya dengan yang kemarin model pertumbuhan selalu kita ketemunya dy dt sama dengan ky. Kalau hukum pendinginan Newton berhubungan dengan perubahan temperatur benda, itu rumusnya ini, ada ininya. Laju perubahan temperatur sebanding dengan beda temperatur antara benda dengan ruangannya. Ya, itu akan kita pakai untuk soal ini. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, suatu benda diletakkan di luar rumah pada musim dingin sehingga temperaturnya menjadi sekian. Pada pukul 8 pagi, benda tersebut dibawa ke dalam ruangan bertemperatur 24. 5 menit kemudian temperaturnya menjadi sekian. Nah, pada pukul berapa temperaturnya menjadi segini? Jadi tadinya anggap bendanya temperaturnya min 20 derajat ya. Jadi saya anggap ini. Anggap pukul 8 pagi itu sebagai T sama dengan 0, T awal pengamatan. Saat itu temperatur benda, saya sebut temperaturnya T aja ya. Jangan Y lagi lah. T sama dengan, oh ya, T0 ya saat pengamatan awal, min 20. Nah, kemudian dibawa ke ruangan bertemperatur sekian. 5 menit kemudian saya punya T5 sama dengan 0. Kemudian temperatur ruangan saya namakan R selalu konstan 24 derajat Celcius. Supaya satuan lah. Yang ditanya pada pukul berapa ini ya? Ini berapa? Ini menjadi 20. Supaya satuan. Ini berapa itu? Oke, kita lihat. Modelnya sama kayak tadi. Jadi, laju perubahan temperatur benda, T. Ya. Jangan T ya. Ini ada T kecil lagi waktu. Jadi, ini ganti Y aja. Udah. Y. Y itu temperatur benda. dy dt. Ya, tadi ada T besar, T kecil. Nanti saya lisannya kan T dua-duanya nanti keliru. Sama dengan konstanta kali beda temperatur antara benda. Ingat ini bukan konstan, Y-nya kan berubah temperatur benda. Tapi ruangan ini tetap. Nah, kita berusaha mencari dulu solusi ini. Kalau udah ketemu, ya bisa dihitung kapan dia temperaturnya 20. Untuk ini kita pakai pemisahan variabel dy. Ini nggak bisa dipisahkan, biar aja y min r, r-nya kan konstanta kdt. Gitu. Nah, integralkan dy dibagi y min r sama dengan integral kdt ya. Nah, kita lihat gini.
dy dx sama dy min r terhadap x turunkan sama aja ya? Sama, betul nggak? Coba kita lihat yang kanan, dy ini berarti dy dx min dr dx kan? Sama dengan dy dx kurangi ini 0 kan? Kan konstanta R-nya, temperatur ruangan. Jadi ini dan ini adalah dua hal yang sama. Oke, kenapa saya perlukan ini? Sebenarnya kalau mau substitusi U sama dengan Y min R nanti kelihatan sama. Tapi saya mau agak cepat, di sini nulisnya Y min R. Y min R. Ini nggak berubah. Ya. Oke, karena dy dx dan dy min R dx sama, berarti dy sama dengan dy min R gitu. Kalau bingung sebenarnya substitusi aja di sini U sama dengan Y min R gitu. DU sama dengan DY. Karena R-nya konstanta diturunkan 0. Saya pakai substitusinya seolah ditulis di dalam kepala. Nah, dari sini saya dapat Y min R sama dengan apa? Y min R sama dengan KT. Ditambah C, jangan lupa, konstanta. Jadi, salah. Ln. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Jadi, mutlak Y min R sama dengan E pangkat KT kali E pangkat, ya sebenarnya tambah gitu ya, C. Tapi E pangkat, ini scrolling lagi, bentar. Sekarang saya ini mau pisahkan E pangkat C kali E pangkat KT. Nah, ini kita kerja dengan mutlak susah. Dari datanya kita lihat, Y sama R, Y selalu lebih kecil dari R ya. Awalnya kan min 20 derajat. Ruangannya 24. Pasti Y kecil dari R. Nanti Y-nya naik, temperaturnya paling banter ya sampai 24 gitu ya. Sama dengan temperatur ruangan kalau lama sekali. Jadi kita lihat Y min R ini kecil 0 selalu. Kecil sama 0. Sehingga ini kalau dibuka min gitu ya. Sama dengan E pangkat C kali E pangkat KT. Atau Y sama dengan berapa? Saya mau mengeluarkan Y-nya. Berapa ini ya? Oh, Y-nya ke belakang, jadi apa ini? R dikurangi E pangkat C kali E pangkat KT, itu ya, betul ya? Ini sebenarnya yang Y min Y ke kanan, sisanya ke kiri, tapi saya tulis terbalik lagi. Pak, itu R-nya bukan minus juga, Pak? Enggak, positif aja. Bingung kan? Nah, bingung mah udah aja pakai cara SD. Min Y ditambah R sama dengan ini, E pangkat C kali E pangkat KT. Pindah Y-nya ke kanan, tapi ditulis di kiri. Dia bingung. R-nya tetap di kiri, tapi tulis di kanan. Yang ini yang pindah. Yang ini yang pindah ke sana. Kali E pangkat KT. Nah, kita mau mencari T supaya nilai Y-nya, berapa tadi pertanyaannya? 20. Berapa T-nya? Tapi ini masih ada konstanta R dan E pangkat C. Nah, harus dihilangkan dulu. Kita pakai ini. Kita punya ini dan punya dua syarat. Dua syarat ini bisa menghilangkan dua konstanta.
Y0 dulu 20 ya. Saya hitung. Y0 20. 20 maka Y0 bukan 20 tadi. Minus ya, minus 20 tadi. Min 20 sama dengan temperatur ruangannya 24 E pangkat C kali E pangkat K kali 0 ya, T-nya 0. 0. Oke. Jadi saya dapat E pangkat C-nya sama dengan berapa ya? 4 ya. E pangkat C-nya 4. Oke, jadi saya sekarang sudah punya Y sama dengan R min 4 E pangkat KT. Sorry, yang mau dicari satu lagi bukan R, tapi K ya. R-nya selalu 24. Oh ya, kenapa bodoh-bodoh ting saya? Dari awal ini, saya pakai RR aja. 24 aja gitu, ruangan. 24, 24, 24, semua 24. Bodoh. Kan sepertinya kelihatan jadi ada parameter. Kalau tadi, kalau gini kan nggak angka, gampang. Y min 24 selalu negatif karena ruangannya lebih panas. 24, 24. Oke. Ini 24. Cari K-nya. Yang E pangkat C-nya. Hah? Kenapa? E pangkat C-nya bukannya 44. Enggak, nggak mau. Oh, 44 ya? Bodoh. Iya, Pak. 44. Oh, 44. Ya, oke. Nah, kemudian syarat kedua, apa? Y5, 0. Y5 sama dengan 0. Jadi, Y-nya 0 kalau T-nya 5. 24 min 44 E pangkat 5K. Kemudian saya kerjakan ini jadi E pangkat 5K sama dengan ini pindah ruas 24 per 44. Dilonkan kedua ruas tinggal 5K sama dengan ln 24 per 44. K-nya sama dengan 1/5 ln 24 per 44. K-nya sama dengan, kebelakangan jadi pangkat 1/5 ya. 24 per 44. Gitu. Ya, udah dapat kan? Jadi YT setiap saat sama dengan 24 min 44 E pangkat K-nya tadi ln 5 akar. Apa tadi? Aduh, tulisannya juga nggak jelas. Kali T gitu ya. Nah, tinggal dicari, masukkan aja. Berapa T supaya temperaturnya 20. Y berapa gitu ya, saya sebut YC, itu dicari C-nya sama dengan 20. Itu kan ditanyanya tadi di atas pada T berapa, temperatur 20. Ya udah, tinggal masukkan ke sini. Dia harus 20. 24 min 44 E pangkat ln 5 akar 24 per 44. Ini saya ganti C temperaturnya supaya nggak fail. C gitu ya. Nah, dari sini kalian cari C-nya sendiri. Ini tinggal pindah ruas, dibagi ini ln udah bisa langsung kan ya sebenarnya. Itu ya, ini dari ln kan langsung sama dengan dia sendiri. Oke, bisa dihitung.
Gitu. Bisa ya? Sisanya sedikit lagi. Sendiri. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya cuma ini aja. Sisanya sama dengan yang dikuliahkan kemarin. Dan sedikit variasi ini DY sama DY-24 sama aja. Oke, kalau nggak ada, lanjut lagi. Lanjut lagi, kita ke atas sekarang. Balik lagi urutan. Turunan ini, coba lisan siapa aja? Lisan aja, turunan dari ln x kuadrat min 1 apa? Halo, halo? Pangkat X. Hah? Apa? Suaranya keputus tadi. 2x per x kuadrat minus 1, Pak. Nah, gitu ya. Turunan. Mikirnya tapi kalau ln itu seper dulu ya. Ln ini berarti 1 per x kuadrat min 1 kali turunan ini, kali 2x. Oke, jadi 2x dibagi x kuadrat min 1. Kalau nggak paham, nanya ya. Yang lisan-lisan itu nggak saya tulis, tapi nggak paham tuh tanya. Yang ini, substitusinya apa? Supaya keluar integralnya. Ln x ya, Pak. U sama dengan ln x ya. Ini jadi U sama dengan ln x saja. Maka nanti ini menjadi U pangkat 4. Kemudian U ln sama dengan ln x. Du menjadi seper x dx. Nah ini jadi du sisanya. Seper x dx jadi du. Jadi munculnya nanti U pangkat 4 du. Oke, saya lewat ya, cepat. Ini saya lewat aja ya. Dilonkan, atau saya bahas satu lah. Takutnya lupa lagi. Apa yang dimaksud penurunan logaritmik? Ya, polanya dilonkan. Oke. Dari sini saya lonkan dulu. Ln Y sama dengan ln dari x min 1 kuadrat dibagi akar x pangkat 3 min 1. Nah, sederhanakan dulu ruas kanannya. Ln bagi menjadi ln kurang. Nanti ln ini pangkatnya bisa keluar. Jadi 2 ln x min 1 dikurang ini x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Setengah ln x pangkat 3 min 1. Rasanya udah nggak perlu disederhanakan lagi. Turunkan terhadap x. Turunkan terhadap x. Ini selalu menjadi ini. 1 per y aksen. Kanannya menjadi 2 per x min 1 kali turunan dalamnya itu 1. Ini setengah ln itu 1 per x pangkat 3 min 1 kali turunan dalamnya 3x kuadrat. Y aksen sama dengan y kali yang panjang ini. Ya. Y aksen, y-nya ditulis ulang. Yaitu fungsi semula ini. X min 1 kuadrat akar 3 akar. Salah. X pangkat 3 min 1 kali 2 per x min 1 min ini 3x kuadrat per 2 kali 1 per x pangkat 3 min 1. Itu ya. Oke, itu maksudnya menggunakan penurunan logaritma. Lanjut lagi. Tentukan daerah asal dari fungsi-fungsi berikut. Coba.
dan sketsakan grafiknya. Aduh, grafik. Ctrl V. Ini gara-gara online jadi saya yang ngerjain. Kalau kuliah onsite mah biasanya tutorial gini mahasiswa maju ke depan. 3 atau 4 mahasiswa tergantung papan tulisnya. Setelah itu kita komentari bareng-bareng yang salah, yang benar. Kalau ini jadi keenakan kalian. Gak apa-apa lah, soal belajarnya benar aja. Jadi, daerah definisi G adalah himpunan X di mana 1 per X harus besar 0 ya. Gitu. Ininya harus ln tuh harus lebih besar 0. Tapi biasanya nggak nulis gini, harus dalam X sama dengan himpunan X besar 0, 1 per X besar 0 berarti sama dengan X-nya besar 0 ya. Gitu. Tuh. Kalau 1 per X besar 0, maka X-nya besar 0. Itu saja, kalau ini besar 0, ini udah positif, ya bawah harus positif juga. Gambarnya gimana ya? Ingat-ingat ln X. Ini ln X. Ini 1 ya. Y sama dengan ln X. Kalau ln 1 per X gimana ya? Sorry, saya gambar jadi 1 aja. Ini. Ini gambar Y ln X. 1. Y ln 1 per X gimana? Hah? Diapakan? Ya kalau nggak tahu per titik-titik aja. Gambar pakai merah. Kalau nggak tahu bayangkan X-nya 1 yang istimewa dulu, 1 per X 1 juga. Jadi kalau X-nya 1, ln 1 per X ya sama dengan ln 1 juga gitu ya di sini. Kalau X-nya mengecil, gimana? X-nya antara 0, 1. Gimana? Kira-kira. Kalau X-nya dekat 0, dia akan besar sekali ya. Dia akan besar sekali kalau X-nya dekat 0. Kalau X-nya dan mendekati ini, kira-kira akan membesar gitu kan? Gitu ya. Kalau X-nya besar sekali, dia akan kecil. Menuju negatif. Waduh, gimana nih? Nggak paham. Masa harus dihitung dulu kecekungan dan lain-lainnya? Susah ya. Kalau X yang membesar, nilai ln-nya kalau lebih dari 1, berarti ln-nya negatif. Negatif kalau X-nya membesar terus, ini mengecil terus menuju min tak hingga ya. Itu kira-kira ya. Coba. Karena nggak yakin, kita gambar pakai GeoGebra pertolongan. Untung online, coba. Kalau nggak online, kalian di ujian keluar gini ya nggak boleh pakai GeoGebra. Kok nggak jalan GeoGebra-nya? Bentar. Kenapa nggak jalan? Bener nggak jalan. Bentar. Fontnya nggak jalan. Nah. Tunggu. Saya gambar ln X dulu. Dia sudah tahu. Kemudian ln 1 per X. Tuh, betul kan gambar saya? Nah, ini. Yang ini ya. Gitu. Paham ya prosesnya tadi? Saya gambar tahu ln X dulu. Ln 1 per X, kalau dekat-dekat X-nya dekat-dekat 0, berarti menjadi ln yang sangat besar. Ln bilangannya besar sekali.
Jadi nilai ln-nya juga besar. Yang ini. Kalau X-nya membesar, ini menuju ke 0. Kalau ln menuju ke 0 kan min taki nggak turun. Oke, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ini bukan pencerminan, hati-hati ya, bukan pencerminan. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, lain. Ini bukan pencerminan. Nggak simetri ini terhadap sumbu X. Oke, paham ya? Jadi direka-reka gitu. Ya, akar X gampang, mutlak X gampang lah. Ini yang susahnya, yang saya kerjakan. Nomor 6, standar. Nah, nomor 7. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik ini. Saya ini ambil dulu. Sebenarnya ini mau menjelaskan ilustrasi grafiknya aja lagi lah. Kalau ngitung luasnya mah standar. Oke, kita coba reka-reka grafiknya berdasarkan dari ln X. Sketch-nya aja, yang penting grafik mana di atas yang mana itu. Ln X sama ln 2X mirip aja grafiknya ya. Oke, mirip. Cuma bedanya apa? Dikompres ya. Nah, jadi ln 2X, kalau ln X itu nolnya di titik 1, kalau ln 2X di titik setengah gitu ya. Dan ininya lebih ngompres ke sana. Nah, ini Y sama dengan ln 2X. Ln X dikompresi ke sumbu Y dengan faktor 2 itu ya, ditekan. Nah, ln X min 2 adalah ln X. Oh, sebentar, saya gambar dulu pakai warna ini. Pakai warna. Karena saya mau menggambar ln X-nya dulu supaya kebayangan. Ini yang ln X. Gitu ya, nggak simetri ini ya. Dikompres ke sana dengan faktor 2 semua. Faktor setengah. Sorry, ini faktor setengah. Setengah kalinya. Kemudian ln X min 2 adalah ln X digeser 2 ke kanan ya. Nih, ln X digeser 2 ke kanan. Jadi di 3 di sini. 3 gitu ya. Ini yang ini. Ya, ini sama asimptotnya ke sana. Ini ln X min 2. Yang ini tadi Y sama dengan ln 2X. Kemudian garis X sama dengan 4. Ini sebentar. Harus ke sana ya. Garis X sama dengan 4. Ini 3 tadi. X sama dengan 4. Dan satu lagi. Garis X sama dengan 8. Aduh, ada di kanannya. X sama 8. Susah. Kita gambar pakai GeoGebra ya. Ln 2X. Kemudian satu lagi ln. Bentar, hapusnya gimana? Ln X min 2 tadi. Kemudian garis X sama dengan 4. Dan satu lagi X sama dengan 8. Nah, itu daerahnya. Ya, yang di sini ya. Di antara 2 kurva dan 2 garis tegak. Nah, ini mudah. Jadi integralnya tinggal yang merah kurangi yang hitam ya. Langsung aja. Yang merah kurangi hitam. Intervalnya 4 sampai 8. Jadi ini integral dari 4 sampai 8. Yang hitam tadi apa?
ln 2x dikurangi yang bawah itu ln x min 2 dx. Luas ya? Diminta luas? Lah, ini kan belum bisa kalian ngitungnya. Integral ln x. Gimana nih soalnya? Nanti setelah teknik integrasi di semester 2 harus tahu dulu integral ln x. Ya udah, ini dinyatakan aja. Nggak usah dihitung ya. Oke. Jadi luasnya adalah itu. Pak, mau nanya Pak? Ya, ya. Soal yang tadi, kenapa ln super X itu bukan cermin dari X ya? Cermin terhadap sumbu X dari grafik ln X. Itu dulu. Lupa saya juga. Tadi Y sama dengan apa? Ln super X. Itu tadi Bapak bilang itu bukan pencerminan dari ln X terhadap sumbu X. Itu kenapa? Kalau saya punya ln X, dicerminkan ke sumbu X jadi apa? Kalau dicerminkan. Min ln X. Nah, oh iya betul. Nggak kelihatan min ln X ya, pencerminan, betul. Ini kan bisa ditulis gini ya. Ln X pangkat min 1 ya. Sama dengan min ln X ya. Oh iya betul, pencerminan. Bodoh saya. Betul-betul, terima kasih. Saya nggak melihat ini. Oke. Betul, pencerminan. Oh, jadi gampang malah. Oke. Lanjut lagi ya. Tuh, mahasiswanya udah lebih pintar, asik. Saya kalau kuliah biasa nyari tutor, itu mahasiswa biasanya tutor yang lebih pintar dari saya. Supaya kalau ada tutorial, dia nggak tanya-tanya soal yang susah ke saya. Dia udah lebih bisa dari saya gitu. Kan jadi enak. Tentukanlah inverse dari fungsi-fungsi berikut. Coba ini, kita coba satu ya. Diasumsikan ini fungsinya udah satu-satu, nggak usah diperiksa lagi. Tinggal menyatakan X dalam Y ya. Jadi kita tulis Y sama dengan 2 min ln X tambah 1. Saya pindahkan dulu supaya hanya muncul ini aja. Ln X tambah 1 aja. Ini disatukan 2 min Y ya. Yang ini yang ke depan supaya positif. Kerja dengan negatif nggak enak. Oke, supaya keluar X-nya kita eksponenkan. Pangkat 2 min Y. Ini menjadi X plus 1, karena ini saling inverse. Pangkat 2 min Y. X sama dengan pangkat 2 min Y min 1. Inilah F min 1Y. Ya, inverse. Oke, cuma gitu aja. Untuk masing-masing fungsi berikut, berikan alasan mengapa fx mempunyai inverse, kemudian hitung ini. Yang ini nanti tolong diganti menjadi, ntar dulu. Satu ya, A-nya sama dengan 1. Kenapa alasannya nanti? Kemarin saya udah tanya di grup dosen, ini gimana menentukannya X-nya. Tapi apa yang harus ditentukan, coba kita lihat dulu. Saya crop dulu. Setelah dijelaskan nanti baru tahu. Bawa aja dua-duanya, nggak apa-apa. Oke, yang A saya kerjakan ya. Mengapa punya inverse? Berarti harus ditunjukkan fungsinya monoton murni ya.
Jadi kita hitung yang A ini. F aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 1. Jelas F aksen X selalu positif ya. Nggak mungkin 0. Ya, ini plus 1. Oke. Jadi F monoton naik. Kalau monoton naik berarti F-nya injektif. Injektif itu 1, 1. Jadi punya inverse, ada inverse-nya ada. Nah, seperti biasa kita harus menyatakan X dalam Y. Y sama dengan nggak disuruh nyari inverse, kita salah saya. Hitung ini katanya. Nah, ini harus kita hitung. Saya nggak mau nyari inverse dulu, mau hitung dari hubungan turunan fungsi inverse. Sama dengan 1 per F aksen di titik P gitu ya. Hati-hati ini beda. Dengan apa? F P harus sama dengan A. A-nya di sini diberikan 10. Jadi kita cari P-nya dulu. Kalau F aksennya kan kita udah punya ini. Tinggal masukkan nanti di sini, masukkan aja ini titik P. Tapi harus nyari dulu. Nah, diberikan di sini A-nya 10. Berarti FP itu adalah P pangkat 3 ditambah P gitu kan, sama dengan 10. A-nya diberikan 10. Sedangkan fungsinya ini FP. Ya, ini mudah dilihat. Sekejap juga P-nya harus sama dengan 1 ya. Salah. Berapa ya? Susah nyarinya ya. P-nya 2 bukan? 2, Pak. Hah? Oh iya 2. Saya pikir tadi harus dihitung khusus. Enggak ya, 2. Oke, jadi F-1 aksen di titik 10 sama dengan 1 per F aksen di titik 2 sama dengan 1 per, masukin aja ini, 3X kuadrat tambah 1. 3 kali 2 kuadrat tambah 1. Dengan sekian gitu ya. Nah, yang ini agak susah. Kita kan harus mencari FP sama dengan 2. Berarti 4X, kok X jadi P ya. 4P ditambah sin P ditambah cos 2P sama dengan 2. Susah nyari P-nya kan? Oke. Jadi susah itu. Jadi diganti aja soalnya sama saya. Karena inti kita bukan ngitung-ngitung yang gininya, tapi memanfaatkan rumusan ini dan sadar bahwa ininya dengan yang ini beda gitu. Jadi ganti aja 1, kalau 1 jadi gampang kan ya? Bukan. Yang mau saya ganti, ini jangan ini. Soalnya menjadi 2 cos X aja. Jadi ini 2 cos X, 2 cos P. Kalau gitu gampang, P-nya berapa? Hah? P-nya berapa? 1000? 0 bukan, Pak. 0. Ini 0, sin 0, 0, cos 0, 1. Jadi 2. Nah, gitu ya. Ini diganti aja 2 cos X. Oke. Lagi ya. Mana tadi teh? Oh, ini. Jadi ganti ini 2 cos X. Nah. Tapi di sini juga gampang, 0 sama ya. Enggak deh. Enggak ada. Enggak. Kalau ini susah menentukan X. Tentukan dy dx untuk ini. Yang ini nanti harus pakai ini ya. Apa?
hasil kali dan ini penurunan implisit ini. Kalau yang lain eksplisit. Saya lewat yang ini ya, cuma pakai perkalian biasa. Atau lisan aja. Turunan ini dulu, x kuadrat, 2x kali ini ditambah x kuadrat kali, ini diturunkan jadi e min x kali min 1. Nah, oke. Tentukan integral berikut, ini substitusinya apa? Hah? Ini kita pakai substitusi apa? Karena sampai saat ini hanya ada metodenya substitusi. Nanti kalau semester 2 baru banyak metode integralnya. 2E pangkat X tambah 4. Oke, bisa. Ya. Oke. Bisa. Oke. Begitu, sendiri ke bawahnya. Tentukan fungsi eksponensial berbentuk ini. Tinggal masukkan aja ini ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 6. Masukkan X-nya 1, Y-nya 6. Jadi 6 sama dengan C kali A pangkat 1. Dapat satu persamaan. Masukkan satu lagi, X-nya 3, Y-nya 24. Dari dua persamaan ini, dua konstanta ini bisa ditentukan C dan A-nya. Oke, tuh. Sendiri ngitungnya. Ini susah nggak ya? Menunjukkan dia fungsi monoton murninya aja dulu. Coba ini saya ambil aja kalau gitu. Coba kita lihat yang ini. Kalau gampang nanti nggak saya teruskan. Kalau rada susah saya hitung. Sama-sama. Kalian lebih pintar ngitungnya. Tunjukkan memiliki inverse. Y sama dengan 3 pangkat X min 1, 3 pangkat X tambah 1. Turunannya, harus pakai pembagian. Turunan yang pembilang dikalikan penyebut, dikurangi pembilangnya tetap, kali turunan penyebut, dibagi penyebut pangkat 2. Yang ini bisa hilang ya. Ini min. Atau tulis aja dulu. Sama dengan 3 pangkat X. Ini kali 3 pangkat X kali 3 pangkat X, 3 pangkat 2X. Ln 3 ditambah 3 pangkat X ln 3 dikurangi ini 3X jadi 3 pangkat 2X juga ln 3 ditambah min jadi plus 3 pangkat X ln 3 dibagi 3 pangkat X min tambah 1 kuadrat. Oke. Ini menjadi hilang. Ini menjadi 2. 2 kali 3 pangkat X ln 3 dibagi 3 pangkat X ditambah 1 kuadrat. Nah, kita lihat ln 3 positif ya. Karena, ln 1 itu 0, lewat 1 ln itu positif. Ln 3 positif. 3 pangkat X positif, 2 positif, ini kuadrat pasti positif, jadi jelas Y aksen besar 0. Jadi YX fungsinya monoton naik, YX injektif, isi 1,1, Y inverse ada. Itu ya. Inversenya coba kita cari, susah nggak? Punya cuma kotak-katik fungsi ln dan eksponen aja. Y sama dengan 3X min 1 per
3x tambah 1, saya mau mencari inversinya. 3x tambah 1 kali y sama dengan 3 pangkat x min 1. Kumpulin yang ada x-nya. 3 pangkat xy min 3 pangkat x sama dengan min 1 min y. Jadi 3 pangkat x kali y min 1 sama min 1 min y. 3 pangkat x sama dengan min 1 min y dibagi y min 1. Dilonkan ya, lonkan. Lonkan jadi x ln 3 dilonkan ln min 1 min y per y min 1. Jadi x sama dengan per ln 3 kali ln min 1 min y dibagi y min 1. Ini adalah f min 1y. Aturan fungsi inversi. Oke. Lanjut lagi. Yang ini substitusi apa? Yang D? Substitusi apa? Akar X, Pak. Hah? Akar X. Akar X, sehingga jadi 3 pangkat U ya. U sama dengan akar X, DU-nya nanti kebetulan persis ini. Disambung dengan DX ya, DU sama dengan sekian lah, ada konstantanya. Oke, bisa sendiri ya, menjadi 3 pangkat U DU nanti. Ada konstanta yang terlibat. Ini PR standar kayak yang di buku saya. Cepet ya, ini udah. PD, hanya mengulang. Oh, ini mah hanya menunjukkan solusi. Kalau menunjukkan solusi, jangan nyari solusi ya, udah dikasih. Ngapain nyari-nyari lagi, ngitung panjang. Coba kita lihat. Kalau menunjukkan, ya tinggal ditunjuk saja. Yang ajaib ada dosen di matematik, kalau caranya dengan cara dikerjakan dari sini dicari solusinya, disalahkan. Oh, itu jadi perdebatan. Kalau saya mau nyari, boleh ini solusinya. Mau dari sini hanya nunjukkan, boleh. Kalau nyari lebih susah. Gitu ya. Coba, apakah ini solusi dari ini? Berarti saya harus hitung dy dx-nya. Betul nggak jadi ini? Kan diperiksa. Jadi, berangkat dari y sama dengan 2x min 2. Saya cari dy dx-nya. dy dx sama dengan e pangkat 2x turunannya ya e pangkat 2x kali 2 jadi 4. 2 turunannya 0. Nah, kita akurkan dy dx itu sekarang ruas kanan saya hitung 2y ditambah 4. 2 kali y ini 2e pangkat 2x min 2 tambah 4 sama dengan 4e pangkat 2x kurang 4 tambah 4 sama dengan 4e pangkat 2x. Sama ini. Ya, kalau mau kasih bintang, ini bulan gitu ya. Nah, karena bintang itu sama dengan bulan, itu maka y sama dengan 2e pangkat 2x min 2 solusi. Persamaan diferensial sebut aja 2 bintang. 2 bintang supaya nggak usah nulis lagi kalimatnya. Nah, yang ini sama aja, kalian cobakan. Ya. Oke. Semuanya ini standar pakai faktor pengintegral, cuma disusun dulu ya. Kalau yang D ini dibagi dulu X-nya. Jangan langsung faktor pengintegralnya E pangkat integral ini, jangan ya. Ini harus Y aksen,
ditambah sekian Y sama dengan fungsi X. Gitu. Jadi dibagi X dulu kedua ruas. Nah, ini akan saya jelaskan sepotong mungkin ya, nanti ngitungnya sendiri. Oke. Ya. Ups, gedenya luar biasa. Oke, kita gambar. Kalau yang ini pelan-pelan ya. Pada awalnya, tangki A berisi 100 galon larutan yang mengandung 50 pound garam. Coba. Ada tangki A berisi 100 mula-mula. Di dalamnya ada 50 ini. 50 pound atau gram garam. Tangki A ini. Tangki B 200 garam larutan. 200. Di dalamnya ada 150 gram gitu ya. Gram aja jangan pound, susah. Gram garam. Air murni kemudian dialirkan ke dalam tangki A laju 2 galon per menit. Air murni. Jadi tangki A diisi dengan air murni. Ini dengan laju 2 liter gitulah per menit ya. Satuannya saya ganti. Air murni. Pada saat yang sama, larutan dalam tangki A dialirkan ke dalam tangki B dengan laju sama. Oh, B-nya saya taruh agak bawah aja ya. B-nya katakan di sini. Ini tangki B, tadi isinya awalnya 200 liter. Garamnya ada sebanyak awalnya 150 gram. Dialirkan dari A. Larutan tangki A dialirkan ke dalam tangki B dengan laju sama. Ini dikasih keran gitu ya. Si keran, dibuka kerannya. Alir juga 2 liter per menit katanya. Dengan laju yang sama. Demikian pula larutan dalam tangki B mengalir keluar dengan laju tersebut. Oh, tangki B juga dikasih keran, dibuang. Lajunya juga 2 liter per menit. Jika pada setiap saat larutan pada tangki A dan B teraduk sempurna, tentukan banyaknya kandungan garam dalam tangki B setiap saat. Tentukan banyaknya kandungan garam di tangki B. Oke, kita lihat saja. Gitu ya. Berangkatnya saya dari sini nih. Dari yang sini nih. Ya. Jadi saya memisalkan dulu. Geser dikit. Aduh, nggak kelihatan. Misal Y itu jumlah garam dalam tangki B, itu yang ditanya ya. Saya mau ngitung DY/DT-nya. DY/DT sama dengan apa? Banyaknya garam yang masuk, ini kan perubahan Y itu jumlah garam. Jadi perubahan jumlah garam terhadap waktu. Garam yang masuk berapa? Ini. Jadi 2 kali apa? Konsentrasi dari yang A, betul? 2 kali apa? Ini. Atau sebentar, saya tulis panjang. Ini. D perubahan garam dalam tangki B sama dengan
Ini Y-nya YB aja ya, nanti ada tangki A soalnya. Nah, YB itu jumlah garam dalam tangki B. DYB per DT sama dengan 2. Ini 2 liter masuk. Konsentrasinya kita nggak tahu. Ya, sebut aja konsentrasi garam dalam tangki A. Tangki A, ya. Ini 2, kan 2 liter. 2 kali konsentrasi adalah jumlah garam yang masuk ke B. Yang keluar dari B, 2 liter juga. 2 kali konsentrasi garam dalam tangki B. Oke. Konsentrasi garam dalam tangki B berapa? Y jumlah garam dibagi, ini kan selalu 200 liter ya. Karena masuk 2 liter, keluar 2 liter, jadi volumenya selalu 200. Jadi banyaknya garam dibagi volume B. Konsentrasi ini berarti jumlah garam dalam tangki A. Jumlah garam dalam tangki A saya tuh simbolkan YA ya. Jumlah garam dibagi volumenya dia selalu 100 liter karena masuk 2 keluar 2 per 100. Nah, yang A kita hitung dulu. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Sebentar, ini tulis dulu. DYB dibagi DT sama dengan 2 kali YA dibagi 100 ditambah 2 kali, dikurang 2YB dibagi 200. YA dan YB-nya belum tahu, jadi YA harus kita hitung juga. Tangki A. Kita hitung perubahan jumlah garamnya di sini. Untuk mengetahui konsentrasinya ini kan, ini perlu jumlah garamnya. Tangki A sekarang. Tangki A. Saya punya D dari YA, perubahan garam dalam tangki A. Jumlah garamnya yang masuk 0, karena ini air murni tadi katanya. Air murni ya. Jadi garamnya nggak ada yang masuk. Tapi ada yang keluar, yaitu jadi yang masuk 0, yang keluar sebanyak 2 liter kali konsentrasi garam di tangki A. Sama dengan min 2 kali konsentrasi adalah banyaknya garam di tangki A dibagi apa ini? 100 ya, volumenya 100 selalu. Nah, jadi kita targetnya sih yang ini ya, mengetahui YB kan pertanyaannya jumlah garam di tangki B ini. Targetnya yang tangki B. Nah, tapi perlu data YA dulu. Cari YA-nya dari sini. D YA per DT sama dengan min 1/50 YA. Atau D YA dibagi YA sama dengan min 1/50 DT. Oke, saya juga punya syarat yaitu YA pada saat awal tangki ini ada 50 gram. Ini untuk menghilangkan konstantanya nanti. Yang ini saya punya YB saat T-nya 0 sama dengan 150. Untuk ngilangin konstanta waktu setelah ditegralkan. Oke, ini sih integralkan biasa ya. Ln YA sama dengan min 150T ditambah konstanta. Karena YA-nya pasti positif, ini kan jumlah garam, jadi nggak usah pakai mutlak.
YA sama dengan min 150. T tambah C. YA. Nah, dari situ kalian bisa menentukan YA-nya berapa. Setelah didapat YA-nya, udah nggak ada konstantanya lagi, udah dihilangkan, nanti masukkan ke sini. Selesaikan persamaan diferensial ini, nanti harus pakai yang faktor pengintegral itu. Gitu ya. Oke, sisanya sendiri dicoba dulu. Kalau nggak bisa nanti minggu depan bisa bertanya. Pak, itu 1/50P bukan? Minus 1/50P bukan? 50 ya? Nanti dulu dari mana itu? Oh ya, 50. Kok ngarang saya? Ini ya, 2/100 jadi 1/50. Ya, oke. 1/50. Nah, begitu. Oke, sisanya sendiri dulu ya. Kalau nggak bisa nanti bisa ditanyakan lagi. 23 listrik lewat aja dulu lah. 24 males sudut-sudutan, rumus kosinus dan lain-lain. 25. 26 dulu lah, bareng-bareng. Limit X mendekati setengah dari cos min 1 berapa? Jadi bayangkan nilai cosnya setengah. Sudutnya berapa? 60 derajat ya, pi/3. Tapi ingat, nilainya harus di daerah definisi di mana cos in, fungsi arcus cos didefinisikan. Tangan min 1. Tangannya tak hingga, sudutnya pi/2 ya. Gitu. Nah, yang ini saya terakhir kerjakan. Pakai segitiga aja. Paling gampang pakai segitiga. Hitungnya. Kan nggak boleh pakai kalkulator katanya. Oke. Saya hitung. Itu dulu. Ini tapi ada penambahan. Berarti saya harus pakai rumus identitas dulu. Sin A tambah B itu ya. Gini, saya pakai rumus sin dari A tambah B. Ini sama dengan apa? Sin A cos B ditambah cos A sin B. Waktu SMA kelas 1 dulu saya membuktikan identitas-identitas gini. Tiba-tiba gurunya ujian mendadak. Dapat nilai 4 saya. Kalau SMA kan belajarnya belum teratur. Menjelang kalau diumumkan ujian baru belajar. Kalau udah mahasiswa harusnya teratur belajarnya. Kalau ditumpuk agak berabe. Dan ilmunya nggak meresap meskipun bisa sesaat gitu. Udah gitu hilang lagi. Kalau belajarnya dadakan. Untungnya sekarang online. Kalau onsite itu kalian kan ketemu banyak teman tuh di kampus. Hura-hura itu biasanya. Ngumpul-ngumpul. Asik soalnya memang jadi mahasiswa tuh. Oke, saya ini urai dulu. Jadi sin cos min 1 3/5 kali apa? Cos dari ini B-nya ya. Ini A-nya. Cos min 1 5/13 gitu. Ditambah cos dari cos min 1 3/5 dikalikan sin dari cos min 1 5/13. Oke, ini masing-masing saya jelaskan satu aja ini. Pakai gambar aja segitiga. Ini anggap
ininya sebagai theta. Theta sudut. Jadi saya misalkan apa? Cos min 1/3/5 sama dengan theta. Artinya apa? Cos theta 3/5. Cos theta adalah sisi ini dibagi sisi miring 3/5. Ini menjadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini 4 ya. Dihitung gitu ya, 4. Nah, dengan demikian sin cos min 1/3/5 tak lain adalah sin dari theta kan ya. Kan cosnya misalkan theta, jadi sin theta. Sin theta adalah 4/5. Gitu ya, yang ini beres. Suku-suku lainnya sama aja. Ini cari. Oke, begitu. Dengan demikian, beres tutorialnya. Nah, kalau masih mau bertanya silahkan. Tapi nggak boleh yang dilingkari sama yang nggak, kalau yang nggak dikotakin, kalau susah boleh, kelihatan susah. Terus satu hal lagi, ini soal ini saya belum bisa. Tadi saya lempar ke grup dosen, belum ada juga yang bisa menjawab. Gimana nih? Sebenarnya ada beberapa ya. Cuma kan mereka lagi kuliah. Yang biasanya orang-orang murni itu bisa matematik murni. Ini sebenarnya soal ini tuh untuk ngitung limit pakai aturan L'Hopital. Kalau pakai aturan L'Hopital jadi gampang. Cuma aturan L'Hopital itu yang pakai turunan baru dibahas semester kedua. Nah, kalau nggak pakai aturan L'Hopital, saya nggak bisa ini tadi. Belum bisa. Gitu. Jadi saya lempar tadi dan belum ada jawaban. Nih, saya lempar. Pengen lihat lemparan soalnya. Saya lihatin ini. Mana ya? Nih bukti. Ini nih, belum bisa. Dah. Pak Yudi juga orang matematik murni. Juga belum bisa. Ini, saya lempar tadi ke WA Group. Menanya profesor lagi ngajar, pakai bahasa Inggris lagi. Ada yang pintar sekali, tutor saya tahun lalu. Si Adit, ini udah jadi dosen. Lagi ngajar, Fajar lagi ngajar. Ya sudah, dah. Saya belum bisa. Kalau saya nggak bisa itu nggak akan keluar lah di ujian. Kalau saya ngelihat soal gini, idenya nggak cepet dapat, biasanya nggak akan keluar di ujian. Rasionya biasanya dihitung waktunya dosen dengan mahasiswa 1:3. Idenya ya, kalau nulisnya mah hampir sama waktunya. Menuliskan. Oke, itu dulu. Saya stop dulu rekamannya.